Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Bertemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh KKG Kecamatan Lemah Wungku. Perkenalkan, nama Bapak Anugerah. Bapak mengajar di SDN Kesenian 1 Kota Cirebon. Hari ini kalian akan belajar tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, di masa pandemi sekarang ini, alangkah baiknya kita selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan cara 5M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, membatasi mobilisasi atau mengurangi kegiatan bepergian. Yang kelima, menghindari kerumunan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan berapa dengan benar. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia dengan benar. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan dan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan karya tari daerah yang menggunakan properti dengan benar. Tujuan yang kelima yaitu dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan baik. Yang keenam, dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok dengan baik. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar dan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan baik. Yang kedelapan, dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan tentang musyawarah dengan baik. Ya, coba amati gambar di bawah ini. Terlihat di gambar bahwa ada 3 orang anak yang sedang berjalan di trotoar. Tetapi ketika mereka sedang berjalan, mereka menghirup udara yang kotor. Mengapa udaranya bisa kotor? Ya, karena banyak kendaraan bermotor di situ. Ada motor, ada mobil. Sehingga udara yang mereka hirup bukanlah udara yang bersih, namun udara yang mengandung gas dari pembuangan kendaraan bermotor, yaitu gas karbon. Nah, tentu saja udara seperti ini tidak bagus untuk pernapasan ya. Nah, coba kita bandingkan udara yang ada pada gambar ini. Ya, terlihat di situ ada gambar anak yang menikmati udara di sekitarnya. Pada gambar ini, udara yang dihirup itu adalah udara yang bersih, sehingga udara yang bersih itu banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernapasan karena tidak mengandung zat racun atau bibit penyakit. Nah, jika udara kotor yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Makanya, kalau udara kita di sekitar kita itu kotor, sebaiknya kita menggunakan masker agar tidak mengganggu pernapasan kita. Apa penyebab dari gangguan pernapasan? Itu ada 3. Yang pertama, faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Apa itu faktor fisik? Faktor fisik merupakan faktor kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir sehingga menyebabkan gangguan pernapasan. Jadi, memang sudah ada kelainan sejak lahir. Nah, itu disebut dengan faktor fisik. Nah, faktor penyakit yaitu faktor di mana disebabkan oleh penyakit. Penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja penyakitnya? Yang pertama ada influenza. Influenza itu disebabkan oleh virus. Yang kedua itu tuberkulosis atau biasa kita sebut TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis.
Yang ketiga ada flu burung. Ya, flu burung ini disebabkan oleh virus H5N1. Yang keempat, bronkitis. Bronkitis adalah penyakit yang menyerang bronkus, paru-paru kita ya, di mana bronkus itu meradang dikarenakan oleh adanya virus yang masuk. Berikutnya ada pneumonia, yaitu radang paru-paru yang disebabkan bakteri Diplococcus pneumoniae. Berikutnya ada COVID-19 atau COVID-19 ya, disebabkan oleh virus. Kemudian ada asma. Asma adalah penyakit yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Dan yang terakhir ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini merupakan penyakit di mana adanya sel yang tumbuh dengan tidak terkendali dalam paru-paru. Nah, itu tadi faktor penyakit. Sekarang faktor lingkungan. Coba amati gambar di bawah ini. Kita lihat ya, di situ ada banyak sekali kendaraan bermotor ya. Ada mobil, motor, truk ya. Terus ada bangunan pabrik ya. Itu semua mengeluarkan asap. Dan tentunya akan mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas ya. Tentu akan lain rasanya dengan lingkungan yang banyak pohonnya ya. Dan sedikit kendaraan akan terasa lebih segar, contohnya di pedesaan. Bagus untuk penapasan kita karena lingkungannya masih banyak pohon. Tapi kalau di perkotaan udaranya tidak bagus untuk penapasan dan akan menyebabkan gangguan penapasan karena banyak sekali asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok yang sudah mencemari udara sehingga oksigennya sudah menipis dan terasa sesak ketika bernapas. Dalam sebuah teks itu mengandung beragam informasi. Untuk mendapatkan informasi penting, kita dapat membuat pengelompokannya untuk setiap pertanyaannya. Nah, kata tanya untuk mendapatkan informasi. Jadi untuk mendapatkan informasi itu kita menggunakan kata tanya. Apa saja? Yang pertama ada kata apa. Kata tanya apa ini menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian di mana? Menunjukkan penjelasan tempat. Kapan? Menunjukkan penjelasan waktu. Siapa? Menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kemudian ada kata tanya mengapa, menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kemudian bagaimana, menunjukkan keterangan cara atau proses atau penjelasan ciri-ciri. Dan yang terakhir ada kata tanya berapa, digunakan untuk menunjukkan jumlah atau banyaknya benda. Papa punya teks nih dengan judul Kuldesak Lantaran Jerbu. Yuk kita baca ya bareng-bareng ya. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, sedangkan partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit.
Indeks penyemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti, jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Nah, coba kita sebutkan informasi apa saja yang ada di dalam teks tersebut dengan menggunakan kata tanya tadi. Kata tanya apa? Kita buat pertanyaannya. Apa penyebab asap Riau? Jawabannya, ya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Kata tanya kedua yaitu siapa? Pertanyaannya, siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Ya, jawabannya, narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Berikutnya, kata tanya kapan? Pertanyaannya, kapan sekolah di Pekanbaru mulai diliburkan? Ya, jawabannya yaitu sejak awal September lalu. Berikutnya, kata tanya di mana? Pertanyaannya, di mana kebakaran hutan terjadi? Ya, kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Berikutnya, kata tanya bagaimana? Dengan pertanyaan, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Ya, sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Berikutnya, mengapa? Pertanyaannya, mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Ya, jawabannya itu langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Dan kata tanya yang terakhir yaitu berapa? Dengan pertanyaannya, berapa jumlah warga yang mengidap pneumonia? Ya, betul sekali anak-anak. Jawabannya yaitu 500 orang. Nah, perhatikan. Di sini ada gambar kakek Husin ya. Kakek Husin adalah salah satu pengidap asma. Jika udara sedang dingin, beliau akan kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat ke dalam tenggorokannya agar dapat kembali bernapas dengan lega. Nah, organ pernapasan manusia dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Ya, ini contohnya gambar paru-paru ya. Nah, ini penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Ada asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Ya, mari kita jelaskan satu persatu ya. Asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, udara dingin, rambut, bulu, atau kelelahan. Gejalanya yaitu dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat, dan napas berbunyi. Pengobatan dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara dihisap melalui mulut. Ya, seperti di gambar yang tadi ya, gambar kakek Husin tuh sedang menggunakan inhaler karena dia menderita penyakit asma. Coba perhatikan gambarnya tuh, lihat ya. Di sini ada gambar paru-paru. Ada paru-paru yang normal dan paru-paru yang menderita asma. Pada paru-paru normal, saluran pernapasannya itu dia terlihat terbuka lebar ya lubangnya tuh lihat. Sedangkan pada penderita asma itu lubang saluran pernapasan itu terlihat kecil ya, sempit. Sehingga udara yang masuk juga akan sedikit. Nah, itu yang menyebabkan penderita asma mengalami sesak, napas, batuk, ya, napas terasa berat, dan napas berbunyi. Berikutnya itu adalah flu. Nah, ini penyakit ini sering kita alami nih biasanya ya. Flu adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala utamanya adalah sakit kepala, demam, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Tuh coba lihat tuh di gambar sampingnya. Ya ada anak terserang flu, dia terlihat seperti lemas ya, nggak nafsu makan ya, terus demam ya,
Nah, pengobatan flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan meningkatkan makanan bergizi ya. Jadi kalau lagi flu itu tentu kita harus minum obat sesuai dengan resep dokter dan makan makanan yang bergizi. Kemudian bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala bronkitis adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Ya, coba perhatikan gambar di samping ya. Situ ada bronkus yang normal dan yang terserang bronkitis. Pada bronkus yang normal, itu lubangnya itu ya tidak ada lendirnya, sehingga tidak menutupi lubangnya. Sehingga udara pun dapat masuk dengan leluasa ya, jadi banyak udara yang masuknya. Sedangkan untuk bronkitis itu yang terkena bronkitis, itu lubangnya tersumbat oleh lendir, tuh yang warna kuningnya. Itu tuh lendir, dia menyumbat lubangnya sehingga lubangnya menjadi kecil, sehingga udara yang masuk pun menjadi terhambat ya, sehingga udara yang masuknya sedikit. Berikutnya tonsilitis ya. Tonsilitis adalah peradangan pada amandel atau tonsil. Tonsil itu artinya amandel ya, yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, jadi amandelnya itu meradang ya. Gejala tonsilitis adalah membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatan tonsilitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Ya, tuh lihat di gambar di samping. Yang sebelah kiri itu gambar yang amandelnya itu masih sehat ya. Yang tonsilnya masih sehat. Sedangkan yang sebelah kanan itu dia amandelnya atau tonsil itu mengalami peradangan. Dan terlihat ya, dapat kita lihat itu ada bercak-bercak putihnya ya. Ada selaput putihnya. Nah, ini kalau dirasakan itu sakit ya rasanya. Berbeda dengan sebelah kiri. Ya, masih kecil ya, amandelnya tidak meradang, tidak membengkak. Berikutnya pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejala pneumonia adalah batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan pneumonia dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Nah, lihat tuh ya di gambarnya. Itu dia paru-parunya terserang pneumonia ya. Kalau yang atas itu gambarnya normal. Paru-paru yang normal ya. Bronkiolus dan alveolus itu normal. Nah, sedangkan yang di bawah itu dia bronkiolus dan alveolus itu dia terserang bakteri Streptococcus pneumonia sehingga di dalamnya itu terisi cairan sehingga menyebabkan muncul gejala pneumonia yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada dan demam tinggi. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar orang sedang menari. Gambar tersebut merupakan beberapa tarian khas Indonesia. Dalam tarian itu, hampir semuanya menggunakan properti. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Ya, seperti pada gambar di bawah ya. Itu ada penari yang menggunakan properti seperti burung merak. Nah, properti tari merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Apa itu fungsi properti tari? Yang pertama, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami penonton. Yang kedua, menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Yang ketiga, menambah keindahan dalam tarian. Dan yang keempat, sebagai pelengkap busana tari. Nah, jenis properti tari itu ada dua. Yang pertama, jenis senjata. Yang artinya jenis propertinya itu berbentuk seperti senjata. Apa saja? Contohnya seperti pedang, keris, tombak, rencong, busur, anak panah, dan sebagainya. Dan untuk jenis lainnya itu contohnya yaitu topeng, piring, selendang, payung, lilin, tongkat, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh tarian yang menggunakan properti ya.
Nah, itu ada tarian yang menggunakan seperti pedang dan tameng. Terus ada tarian yang menggunakan seperti topeng. Nah, ini tarian yang ada di daerah kita nih, yaitu tari topeng ya. Terus sebelahnya ada gambar tarian menggunakan kipas. Nah, tentu ini namanya tari kipasnya. Dan berikutnya ada gambar tarian yang menggunakan properti selendang. Nah, coba amati gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar penari yang sedang melakukan gerakan tarian. Menggunakan properti apa mereka? Ya, menggunakan properti berupa selendang. Apa nama tariannya? Ada yang tahu? Ya, betul. Ini adalah tari gambyong. Berikutnya, gambar penari menggunakan properti apa, anak-anak? Ya, menggunakan properti piring. Nah, jadi bisa kita tebak ya. Jadi tari apa itu namanya? Tari piring. Kemudian ada penari yang menggunakan properti berupa kipas. Nah, berarti nama tariannya yaitu tari kipas. Nah, coba amati gambar di bawah ini. Di sini ada gambar warga masyarakat sedang saling membantu dalam membersihkan lingkungan, atau biasa kita sebut kerja bakti. Kerja bakti merupakan salah satu contoh masyarakat yang melaksanakan kewajibannya untuk menjaga lingkungan dan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Nah, apa perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara seimbang dan bertanggung jawab. Jadi harus seimbang ya anak-anak. Hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Dan yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan daerah. Kemudian, kewajiban sebagai warga masyarakat apa saja? Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya, kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, materi berikutnya yaitu jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi perorangan yaitu usaha yang memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola kelompok yaitu usaha yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Nah, apa saja contoh-contohnya? Untuk usaha ekonomi perorangan, contohnya yaitu yang pertama usaha pertanian, yang kedua usaha perdagangan, yang ketiga usaha jasa, dan yang keempat industri kecil. Dan untuk usaha ekonomi yang dikelola kelompok, contohnya yaitu yang pertama firma, yang kedua persekutuan komanditer atau CV, yang ketiga perseroan terbatas atau PT, yang keempat badan usaha milik negara atau BUMN, dan yang kelima koperasi. Nah, coba kita jelaskan satu-satu ya, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Yang pertama ada firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan paling sedikit oleh 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak untuk melakukan tindakan atas nama firma. Yang kedua yaitu perseroan terbatas atau PT.
Perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba dari perusahaan tersebut. Kemudian ada persekutuan komanditer atau CV, yaitu usaha yang memiliki dua macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Kemudian ada badan usaha milik negara, yaitu kemudian ada badan usaha milik negara, kemudian ada badan usaha milik negara atau BUMN. Adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Berikutnya, koperasi. Koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh koperasi yaitu koperasi unit desa atau KUD dan koperasi sekolah. Apa saja bentuk-bentuk koperasi? Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. Yang ketiga yaitu koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen dan konsumen. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan jasa tertentu bagi anggotanya. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi produsen ke konsumen. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Untuk kegiatan produksi, orang yang melakukan produksi itu disebut produsen. Sedangkan orang yang melakukan distribusi itu disebut distributor. Dan orang yang melakukan konsumsi, melakukan kegiatan konsumsi yaitu disebutnya konsumen. Ya. Jadi urutannya itu dalam kegiatan ekonomi itu kegiatan produksi, kemudian kegiatan distribusi, kemudian kegiatan konsumsi. Jadi dari produsen, kemudian barang disalurkan oleh distributor kepada konsumen. Nah, ini contoh kegiatan produksi. Coba kita lihat gambarnya. Sini ada gambar apa anak-anak? Ya, gambar tebu ya. Nah, tebu ini biasa kita gunakan untuk membuat gula ya. Nah, ini berarti kegiatan produksinya memproduksi gula ya. Mengolah tebu menjadi gula. Kemudian ini ada gambar apa anak-anak? Ya, gambar kayu ya, gambar pohon. Nah, pohon diambil kayunya. Nah, kayunya ini diolah untuk dijadikan contohnya itu mebel ya. Seperti kursi, meja, lemari yang terbuat dari kayu ya. Kemudian distribusi. Distribusi ini ada distribusi darat, distribusi laut, dan ada distribusi udara. Distribusi darat berarti melalui jalur darat. Seperti menggunakan mobil ya. Tuh lihat di gambar ada gambar mobil truk membawa barang-barang hasil produksi. Kemudian ada distribusi laut yang menggunakan jalur laut. Contohnya seperti pada gambar. Di situ ada gambar kapal laut membawa barang-barang hasil produksi ya. Nah, kemudian distribusi udara. Artinya melalui jalur udara. Nah, ini gambarnya itu gambar pesawat yang sedang mendistribusikan barang-barang ya melalui jalur udara. Nah, kemudian kegiatan konsumsi.
Coba perhatikan gambar di bawah ini. Dapat kita lihat ya, di situ ada anak yang sedang menulis. Dia menulis menggunakan pensil pada bukunya. Menulisnya di meja dan duduk di kursi. Nah, berarti anak ini telah mengkonsumsi kursi ya. Kursi yang telah dibuat dikonsumsi, digunakan untuk duduk ya. Meja dikonsumsi, digunakan untuk sebagai alas untuk menulis. Kertas pada buku itu dikonsumsi sebagai tempat untuk menulis, dan pensil itu dikonsumsi digunakan untuk alat menulis. Kemudian di sini ada gambar anak-anak yang sedang makan permen ya. Berarti mereka mengkonsumsi hasil produksi berupa permen. Permennya dikonsumsi untuk dimakan. Kemudian ada gambar anak sedang dicukur. Nah, berarti ini merupakan kegiatan mengkonsumsi berupa jasa ya. Berbeda seperti gambar sebelumnya, seperti gambar yang tadi, yang gambar anak makan gulali ya, mereka itu mengkonsumsi barang. Sedangkan kalau yang kegiatan sedang dicukur, itu merupakan mengkonsumsi jasa tukang cukur. Nah, kemudian ini ada gambar teh ya, tehnya dikasih gula, berarti kita telah mengkonsumsi gula. Organ pernapasan manusia itu terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Tentunya harus kita jaga ya. Nah, ini ada contoh beberapa penyakit pada organ pernapasan manusia. Ya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Sini ada emfisema, ada kanker paru-paru, dan tuberkulosis. Nah, kita akan jelaskan satu-satu ya. Emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus, sehingga paru-paru mengalami pembengkakan karena masuknya udara. Gejalanya adalah penderita mengalami sesak napas yang hebat. Penyebab emfisema adalah polusi udara dan zat berbahaya yang ada dalam rokok. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Ya, coba kita lihat di gambar itu ada bronkiolus. Ya, bronchiolusnya itu membengkak ya. Kalau yang normal itu dia biasa saja tidak membengkak ya, seperti pada gambar yang di atas itu. Sedangkan gambar di bawah itu adalah gambar bronchiolus dan alveolus yang membengkak. Kemudian kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyebabnya adalah zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Nah, itu berarti kita tidak boleh merokok ya, karena rokok itu mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Gejalanya adalah batuk terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dada. Pengobatan penyakit ini dilakukan dengan kemoterapi dan radioterapi. Nah, coba lihat pada gambar ya. Itu yang sebelah kiri itu adalah paru-paru yang sehat. Tuh, warnanya cerah ya. Berbeda dengan yang sebelah kanan, yaitu gambar paru-paru yang terkena kanker. Tuh, lihat, paru-parunya warna hitam ya. Nah, itu yang terkena kanker, sehingga berbahaya tentunya bagi kita ya. Kemudian, tuberkulosis atau TBC. TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Gejala TBC adalah penderita mengalami sesak napas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan turun. Pengobatan penyakit ini dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Nah, coba lihat di gambar sebelah kiri. Situ ada paru-paru yang terkena TBC atau tuberkulosis ya. Terlihat di paru-parunya itu ada bintil-bintilnya.
berbeda dengan paru-paru normal yang ada pada gambar sebelah kanan ya. Berbeda ya. Kalau paru-paru normal itu tidak ada bintil-bintilnya dan terlihat sehat ya. Nah, ada beberapa tarian daerah yang menggunakan properti. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Coba kita sebutkan lagi. Ini gambar apa tadi? Ya, gambar tari piring. Tari piring menggunakan apa, anak-anak? Menggunakan properti piring. Kemudian ada tari apa ini, anak-anak? Tuh, ada penari yang memegang payung. Nah, dapat kita tebak nih. Berarti tari payung ya, karena menggunakan properti payung. Kemudian ada tari lilin yang menggunakan properti berupa lilin. Tuh lihat, penarinya memegang lilinnya. Kemudian ini ada tari apa nih? Dia menari tapi sambil memegang tongkat itu. Nah, namanya tari gantar. Dengan yang menggunakan properti berupa tongkat. Terus, ada gambar apa lagi nih? Penari yang menggunakan selendang, yaitu tari serimpi. Nah, kemudian gambar tari apa ini? Ya, ini adalah tari janger yang menggunakan properti berupa kipas. Ya, coba amati gambar di bawah ini. Di sini ada gambar murid-murid kelas 5 yang sedang melakukan pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas itu merupakan contoh dari kegiatan musyawarah. Ya, tuh. Kalian pernah kan melakukan kegiatan seperti itu di sekolah? Ya, tentu pernah ya ketika memilih ketua kelas. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan maksud mencapai mufakat. Mufakat adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Apa saja nilai-nilai dalam musyawarah? Dalam musyawarah itu ada nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, dan nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Apa ciri-ciri musyawarah untuk mufakat? Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Prinsip-prinsip musyawarah. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat yang baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, apa saja tata cara dan persyaratan musyawarah? Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Kemudian musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan. Cara-cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah. Nah, kita kalau mau cara-cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah. Nah, kalian jika ingin mengeluarkan pendapat dalam musyawarah, yang pertama yaitu harus mengacungkan tangan terlebih dahulu sebagai tanda izin bicara. Seperti halnya ketika kalian ingin bertanya ketika sedang belajar di sekolah ya.
Jadi harus mengajukan tangan dulu. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Dan tentunya, yang kelima, suara cukup jelas. Nah, kita sudah tiba dalam kesimpulan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan yaitu kita sudah sampai pada kesimpulan. Yang pertama, faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Kedua, untuk mendapatkan informasi penting dalam sebuah teks, kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ketiga, penyakit pada sistem pernapasan manusia diantaranya asma, flu, bronkitis, tonsilitis, pneumonia, emfisema, kanker paru-paru, dan tuberkulosis. Yang keempat, properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Yang kelima, hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Yang keenam, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yang kedelapan, jenis usaha ekonomi perorangan yaitu usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Yang kesembilan, jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok yaitu firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, badan usaha milik negara atau BUMN, dan koperasi. Yang kesepuluh, kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kesebelas, musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan maksud mencapai mufakat. Dan yang ke-12, mufakat adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Nah, adik-adik, di sini Bapak punya soal evaluasi. Coba dijawab ya, dicatat di buku kalian masing-masing. Ya, soal yang pertama, sebutkan 2 penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Soal yang kedua, apa kegunaan kata tanya mengapa? Yang ketiga, sebutkan 2 tarian daerah yang menggunakan properti selendang. Yang keempat, tuliskan 2 kewajiban kita sebagai warga negara. Yang kelima, sebutkan 2 contoh jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran tadi bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Dan tetap semangat belajar di rumah. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.